Sekihi Lirik, Open Up the Secret. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi saat ada video terbaru. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Kalian juga boleh share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang lain. Di sesi kali ini aku bakal menjelaskan tentang era yang disebut zaman perunggu. Diperkirakan terjadi sekitar 3300 sampai 1200 sebelum Masehi. Zaman perunggu merupakan periode prasejarah yang ditandai dengan penggunaan peralatan berbahan dasar perunggu. Di seluruh dunia, zaman perunggu umumnya terjadi setelah periode Neolitikum dengan periode Kalkolitikum sebagai transisinya. Peradaban kuno dianggap sebagai bagian dari zaman perunggu karena menghasilkan perunggu. Hasil tersebut merupakan perpaduan antara tembaga yang dicampurkan dengan timah dan arsenik. Jika dibandingkan dengan logam lain yang tersedia pada zaman itu, perunggu lebih keras dan lebih tahan lama. Dari situ, peradaban zaman perunggu bisa disebut sebagai peradaban dengan teknologi yang lebih unggul dibandingkan dengan peradaban di zaman sebelumnya. Zaman perunggu adalah masa penggunaan logam secara ekstensif dan pengembangan jaringan perdagangan. Sebuah laporan tahun 2013 menunjukkan bahwa perunggu paduan timah paling awal berasal dari pertengahan milenium kelima sebelum Masehi di situs budaya Vinta di Plonik atau sekarang adalah Serbia. Asia Barat dan Afrika Utara atau Timur Dekat adalah wilayah pertama yang memasuki zaman perunggu, dimulai dengan kebangkitan peradaban Sumeria Mesopotamia pada pertengahan milenium keempat sebelum Masehi. Timur Dekat sering disebut sebagai tempat lahirnya peradaban. Budaya di Timur Dekat kuno mempraktikkan pertanian intensif sepanjang tahun, mengembangkan sistem penulisan, menemukan roda pembuatan tembikar, menciptakan pemerintahan terpusat, biasanya dalam bentuk monarki turun-temurun, kode hukum tertulis, negara kota dan negara bangsa serta kekaisaran, memulai proyek arsitektur canggih, memperkenalkan stratifikasi sosial, administrasi ekonomi dan sipil, perbudakan, dan mempraktikkan peperangan terorganisir, serta ilmu kedokteran dan agama. Masyarakat di wilayah Timur Dekat mulai mempelajari dasar untuk astronomi, matematika, dan astrologi. Zaman perunggu di Afrika Utara dan Timur Dekat dibagi menjadi tiga, yaitu zaman perunggu awal sekitar 3300 sampai 2100 sebelum Masehi, zaman perunggu tengah sekitar 2100 sampai 1550 sebelum Masehi, dan zaman perunggu akhir sekitar 1550 sampai 1200 sebelum Masehi. Di Mesir kuno, zaman perunggu dimulai pada periode proto-dinastik sekitar 3150 sebelum Masehi. Zaman perunggu awal Mesir kuno yang dikenal sebagai periode dinasti awal Mesir segera mengikuti penyatuan Mesir Hilir dan Hulu sekitar 3100 sebelum Masehi. Kedua periode itu berlangsung dari periode proto-dinastik Mesir hingga sekitar 2686 sebelum Masehi atau awal kerajaan lama. Ciri-ciri peradaban Mesir kuno seperti seni, arsitektur, dan banyak aspek agama terbentuk selama periode dinasti awal. Memphis di zaman perunggu awal merupakan kota terbesar saat itu. Kerajaan lama Mesir dari zaman perunggu adalah nama yang diberikan untuk periode milenium ketiga sebelum Masehi ketika Mesir mencapai puncaknya, yang ditandai dengan tingginya peradaban di lembah Nil.
Periode menengah pertama Mesir sering digambarkan sebagai periode gelap dalam sejarah Mesir kuno. Periode itu terjadi sekitar 2181 sampai 2055 sebelum Masehi. Elam adalah peradaban kuno pra-Iran yang terletak di sebelah timur Mesopotamia. Pada periode Elam Lama atau Yaman Perunggu Pertengahan, Elam terdiri dari kerajaan-kerajaan di dataran tinggi Iran, berpusat di Ansan. Pada milenium kedua sebelum Masehi, berpusat di Susa di dataran rendah Khuzestan. Budayanya memainkan peran penting dalam Kekaisaran Gutian dan terutama selama dinasti Achaemenid Iran. Pada Yaman Perunggu awal, budaya Oasis Kopet-Dek dan Altyn-Depé berkembang menjadi masyarakat proto-urban. Puncak perkembangan kota Altyn-Depé dicapai pada zaman Perunggu Tengah sekitar 2300 sebelum Masehi. Budaya Yaman Perunggu tingkat 5 di Zamazge-Depé disebut Kompleks Arkeologi Baktria Margiana. Budaya Kuli mirip dengan orang-orang dari peradaban lembah Indus, terletak di selatan Balochistan dan terjadi sekitar 2500 sampai 2000 sebelum Masehi. Pertanian adalah basis ekonomi orang-orang di daerah sana. Di beberapa tempat ditemukan bendungan sebagai bukti sistem pengelolaan air mereka sangat maju. Sandal konar dikaitkan dengan budaya Jirov yang dihipotesiskan sudah ada sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Kronologi Yaman Perunggu Liven dibagi menjadi periode Surya awal atau Proto, yang juga disebut sebagai Yaman Perunggu awal, Surya lama atau Yaman Perunggu tengah, dan Surya tengah atau Yaman Perunggu akhir. Bangsa Akkadia menaklukkan sebagian besar wilayah Liven dan diikuti oleh kerajaan Amori sekitar 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Sejak abad ke-15 sebelum Masehi, istilah Amburu biasanya digunakan untuk wilayah yang membentang di utara Kanaan hingga Kades di Sungai Orontes. Kontak Ugarit paling awal yang diketahui berasal dari manik-manik Aki yang diidentifikasi ada hubungannya dengan Fir'aun dan kerajaan tengah Senusret I sekitar tahun 1971 sampai 1926 sebelum Masehi. Yaman Perunggu di Mesopotamia dimulai sekitar 3500 sebelum Masehi dan berakhir dengan periode Kassite sekitar 1500 sampai 1155 sebelum Masehi. Peradaban Oksus adalah sebuah peradaban Yaman Perunggu di Asia Tengah sekitar 2400 sampai 1600 sebelum Masehi. Terletak di Afghanistan Utara, Turkmenistan Timur, Uzbekistan Selatan, dan Tajikistan Barat, berpusat di hulu Ama Darya atau Sungai Oksus. Di Cina, artefak perunggu paling awal telah ditemukan di situs budaya Maji Ayao antara 3100 sampai 2700 sebelum Masehi. Menurut Konensi, Yaman Perunggu awal di Tiongkok kadang-kadang dianggap setara dengan periode dinasti Shang prasejarah Tiongkok abad ke-16 hingga 11 sebelum Masehi. Yaman Perunggu akhir setara dengan dinasti Zhou sekitar abad ke-11 hingga ke-3 sebelum Masehi. Dari abad ke-5 sudah disebut sebagai Yaman Besi, meskipun ada argumen yang dibuat bahwa Yaman Perunggu tidak pernah berakhir di Cina karena tidak ada transisi yang dapat dikenali menuju ke Yaman Besi.
Awal zaman perunggu di Korea adalah sekitar 1000 sampai 800 sebelum Masehi. Meskipun zaman perunggu Korea berasal dari Liaoning dan Manchuria, budaya ini menunjukkan tipologi dan gaya yang unik terutama pada benda-benda ritual. Di Jepang, zaman perunggu dimulai selama awal periode Yayoi awal atau sekitar 300 sebelum Masehi, yang dibuktikan dengan adanya praktik pengerjaan logam dan pertanian. Zaman perunggu di India dimulai sekitar 3300 sebelum Masehi dengan dimulainya peradaban lembah Indus. Penduduk lembah Indus, Harappa, mengembangkan teknik baru dalam metalurgi dan menghasilkan tembaga, perunggu, dan timah. Budaya Harappa akhir berasal dari 1900 sampai 1400 sebelum Masehi, tumpang tindih dengan transisi dari zaman perunggu ke zaman besi. Di Ban Cheng, Thailand, artefak perunggu telah ditemukan berasal dari tahun 2200 sebelum Masehi. Namun berdasarkan penanggalan radiokarbon pada tulang manusia dan babi, beberapa ahli mengusulkan bahwa zaman perunggu awal di Thailand dimulai pada akhir milenium kedua sebelum Masehi. Sebuah studi di jurnal Antiquity yang diterbitkan pada tahun 2013 melaporkan penemuan foil perunggu timah dari situs arkeologi Pleonik bertanggal sekitar 4650 sebelum Masehi, serta 14 artefak lain dari Serbia dan Bulgaria yang bertanggal 4000 sebelum Masehi. Zaman perunggu Aegea dimulai sekitar 3200 sebelum Masehi, ketika peradaban pertama kali membentuk jaringan perdagangan yang luas. Jaringan ini mengimpor timah dan arang ke Siprus. Di Eropa Tengah, budaya Hunnites zaman perunggu awal sekitar 1800 sampai 1600 sebelum Masehi mencakup banyak kelompok kecil seperti budaya Straubing, Adelbeck, dan Hatven. Budaya Hunnites diikuti oleh zaman perunggu pertengahan sekitar 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. Budaya Tumulus yang ditandai dengan penguburan inhumasi di tumili atau gerobak. Budaya Urvelt zaman perunggu akhir sekitar 1300 sampai 700 sebelum Masehi ditandai dengan penguburan kremasi. Ini mencakup budaya Lusarian di Jerman Timur dan Polandia sekitar 1300 sampai 500 sebelum Masehi yang berlangsung hingga zaman besi. Di Sardinia dan Korsika, peradaban Nuragic berlangsung dari awal zaman perunggu sekitar abad ke-18 sebelum Masehi hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Zaman perunggu di Atlantik diperkirakan terjadi sekitar 1300 sampai 700 sebelum Masehi yang mencakup budaya yang berbeda di Portugal, Andalusia, Galicia, dan Kepulauan Inggris. Zaman perunggu Atlantik ditemukan oleh banyak pusat produksi logam regional yang berbeda, disatukan oleh pertukaran maritim reguler dari beberapa produk mereka. Di Inggris Raya, zaman perunggu dianggap sebagai periode dari sekitar 2100 sampai 750 sebelum Masehi. Zaman perunggu di Irlandia dimulai sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, ketika tembaga dipadukan dengan timah dan digunakan untuk memproduksi sumbu tipe datar Baalbek dan logam terkait. Periode ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu zaman perunggu awal yang terjadi sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, zaman perunggu tengah yang terjadi sekitar 1500 sampai 1200 sebelum Masehi,
dan zaman perunggu akhir yang terjadi sekitar 1200 sampai kurang lebih 500 sebelum Masehi. Zaman perunggu di Eropa Utara mencakup seluruh milenium kedua sebelum Masehi yang berlangsung hingga 600 sebelum Masehi. Meskipun zaman perunggu Eropa Utara relatif terlambat dan muncul melalui perdagangan, situs-situs menyajikan benda-benda yang kaya dan terpelihara dengan baik yang terbuat dari wol, kayu, dan perunggu, serta emas impor dari Eropa Tengah. Zaman perunggu muncul pada waktu yang hampir bersamaan di sebagian besar wilayah Afrika. Zaman perunggu muncul lebih awal di Nigeria sekitar 900 sampai 800 sebelum Masehi, di Rwanda dan Burundi sekitar 700 sampai 500 sebelum Masehi, dan di Tanzania sekitar 300 sebelum Masehi. Di Afrika Barat, zaman perunggu ditemukan di dekat Agadez, Niger, yang telah ada sejak 2200 sebelum Masehi. Bukti peleburan tembaga telah ditemukan di Akjoj, Mauritania, yang menunjukkan produksi skala kecil sekitar 800 sampai 400 sebelum Masehi. Demikian penjelasan untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata terima kasih. Bye bye.